Tembok dan plafon seringkali didekorasi ulang menggunakan beberapa jenis material. Ada beragam material yang bisa digunakan agar tembok dan plafon lebih terkesan mewah. Biasanya tembok dan plafon akan dibungkus ulang menggunakan material cat, wallpaper, wall sticker, HPL, cladding wall, dan masih banyak jenis lainnya. Mengapa tidak dengan material vinil? Banyak dari kalian pasti memasang lantai vinil di area lantai. Namun, berbeda dengan proyek kali ini. Lantai vinil akan dipasang di area tembok dan plafon sebuah ruangan. Proyek kali ini diambil dari Flooring Parket sebagai toko dan jasa pasang lantai kayu terpercaya se-Indonesia. Yuk, sekarang kita langsung masuk ke langkah-langkah cara pemasangan vinil di area tembok dan plafon. Selamat datang di channel Fake Architect, channel yang belum tentu informatif, belum tentu penting, kalau nggak berguna itu nggak mungkin. Dan kami akan membahas tentang seputar arsitek, dari material bangunan hingga cara pemasangannya, serta desain-desain bangunan yang lagi hits dan kekinian. Nggak usah lama-lama, yuk kita nonton videonya. Let's go! Langkah yang pertama, siapkan vinil, triplek, dan kalsiboard. Beli material vinil yang berkualitas ya. Pada proyek kali ini, kita menggunakan vinil merek Almaflor dengan motif Java Sonokeling. Selain itu, yang perlu disiapkan juga adalah kalsiboard dan triplek. Kalsiboard digunakan untuk area dinding, sedangkan triplek digunakan untuk area plafon. Selanjutnya, langkah yang kedua, potong dan pasang kalsiboard pada tembok acian. Potong kalsiboard sesuai ukuran. Gunakan penutup hidung dan penutup mulut ya saat memotongnya. Karena kalsiboard akan menimbulkan debu yang cukup banyak saat dipotong menggunakan gerinda. Dan jangan lupa untuk ukur posisi saluran listrik atau hal lain yang tidak boleh tertutup oleh kalsiboard di area dinding. Kalsiboard digunakan untuk memberi media tempel yang rata untuk vinil. Perlu diketahui, finishing dari acian tidak akan bisa 100% rata. Ingat ya, tidak bisa. Sehingga jika dipasang vinil akan tampak bergelombang. Pasang kalsiboard menggunakan paku ke area dinding dan pastikan jarak antar paku sudah ideal supaya tidak ada kalsiboard yang ngangkat dari dinding tersebut. Langkah yang ketiga, potong dan pasang triplek di plafon. Ambil triplek, lalu potong sesuai dengan pola kerangka hulu plafon. Triplek yang digunakan memiliki tebal 9 mm. Triplek digunakan di area plafon karena memiliki permukaan yang rata dan juga berat jenis yang ringan, sehingga beban yang harus ditanggung oleh kerangka plafon tidak begitu besar. Pasang triplek ke kerangka hulu plafon menggunakan skrup. Perhatikan juga jarak antar triplek dan jarak ke area dinding, jangan terlalu jauh supaya vinil yang terpasang tidak jeglong. Langkah yang keempat, bikin adonan dempul, lalu dempul setiap sambungan kalsi dan triplek. Bikin adonan dempul yang terdiri dari semen putih, lem putih, dan air putih. Ya, air biasa sih. Encerkan lem putih ke dalam air terlebih dahulu, lalu tuang perlahan ke semen putih. Aduk hingga menyatu, tapi jangan terlalu encer ya. Setelah adonan jadi,
Oleskan ke kalsi board dan triplek yang sudah dipasang menggunakan kapi plastik atau aplikator lain, utamanya di daerah sambungan ya. Fungsi dari dempul ini adalah untuk mengisi atau menambah lubang sambungan antar panel, serta meratakan bidang yang masih bergelombang atau kurang rata. Jangan sampai ada celah yang tertinggal supaya vinil yang menempel bisa merekat sempurna. Selanjutnya langkah yang kelima, amplas bidang yang didempul. Setelah proses dempul, tunggu beberapa saat hingga dempul mengering. Setelah kering, amplas area tersebut menggunakan amplas dengan tingkat kekasaran yang sedang sampai halus, supaya dempul yang berlebihan atau tidak rata bisa menjadi rata dengan area sekitarnya. Langkah yang keenam, beri lem pada vinil dan bidang yang akan dipasang. Jika bidang yang akan ditempel vinil sudah beres, saatnya kalian mengerjakan material vinilnya. Seperti biasa, beri lem kuning pada kedua bagian yang akan dipasang, bagian belakang vinil dan bagian kalsi boardnya. Lem kuning yang digunakan pada proyek ini adalah lem kijang hijau yang sudah terbukti efektif dan efisien untuk mengerjakan proyek pemasangan lantai vinil. Oleskan lem kuning secara merata, setelah itu diamkan sebentar hingga agak kering. Ingat ya, rata. Langkah yang ketujuh, pasang vinil pada bidang yang akan dipasang. Saat material vinil sudah siap, kini saatnya dipasang. Ingat ya, beri lem kuning juga pada area yang akan dipasang vinil, baik itu kalsi board, pada dinding maupun triplek pada plafon. Untuk yang area plafon, begitu lem sudah dioleskan ke triplek, material vinil harus segera dipasang, karena triplek memiliki sifat cepat menyerap. Jika tidak segera ditempel, maka lem akan cepat mengering dan vinil tidak bisa menempel dengan baik. Ciri-ciri dari kualitas vinil yang baik salah satunya akan terlihat di sini, yaitu memiliki ukuran yang presisi sehingga saat dipasang tidak akan timbul jarak yang tidak simetris antara vinil dan semua area tertutup dengan sempurna. Tetapi jika kamu pakai vinil yang murahan, nah sudahlah, bukan kamu aja yang mengeluh, tukang pun juga ikut mengeluh karena memasangnya pun susah dan hasilnya pun tidak bagus. Jangan lupa dipukul-pukul pakai palu karet ya, supaya vinil yang menempel dengan baik dan sempurna. Juga potong vinil sesuai dengan ukuran.
Langkah yang ke-8, beri aksesoris list. Vinil sudah beres terpasang semua, saatnya pasang aksesoris list. Aksesoris list ini berfungsi selain memberi kesan rapi pada bagian tepi area vinil, tapi juga akan membantu mengunci posisi vinil supaya tidak mudah tersenggol atau terkelupas. List yang digunakan kali ini adalah list aluminium. Aksesoris list ditempel menggunakan lem sealant atau perekat kuat dengan penambahan lem super. Langkah yang ke-9, selesai. Vinil sudah terpasang baik yang di dinding maupun yang di plafon. Mantap kan? Material lantai kayu ini memang biasanya dipasang di area lantai. Namun flooring parket juga sering menerima pemasangan custom seperti ini, yang sudah terbukti bisa dan hasilnya pun bagus. Seperti biasa, nggak usah nge-like, nggak usah nge-share, nggak usah subscribe channel ini kalau memang video kita ini nggak penting dan nggak berguna sama sekali buat kalian semua. Bye-bye.